勇者パーティー全員の役割を単独で果たす。それが俺の理想の剣士像だ。インパクト。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin dalam pembahasan anime baru pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan anime yang sedang hype-hypenya, sedang booming dan juga sering dibicarakan oleh banyak orang. Walaupun dari segi cerita itu template ya, dari seorang magic support yang diusir, lalu dia menjadi pahlawan yang ternyata OP karena diusirnya juga oleh party pahlawan. Tapi walaupun cerita template, ada beberapa hal yang menarik yang bikin kita itu wah, nagih nih anime. Seru juga ternyata. Yo, ini dia anime Yusa Party wo Oida Sareta Kyobinbo episode 7-nya. Karena di episode kemarin Mimin gak buat video. Wah, pokoknya episode 6 kemarin itu gokil mampus. Pertarungan Orhun melawan naga hitam itu no kaleng-kaleng ya. Sangat-sangat wow gitu ya. Ternyata Orhun bisa mengalahkan naga hitam seorang diri. Dia memposisikan dalam satu party, dia kuasai semua kekuatan, semua posisi, sehingga dengan diri dia sendiri cukup mengalahkan naga hitam tersebut dan juga menyelamatkan banyak orang. So, di episode 7 ini itu kelanjutan setelah si Orhun ini berhasil mengalahkan naga hitam dan juga menyelamatkan banyak orang yang terjebak di dungeon. Ya, ini kesalahan dari party pahlawan ya yang gagal melawan naga hitam dan dengan keteledorannya membuat naga hitam itu berpindah tempat ke lantai acak. Ternyata lantai tersebut adalah lantai di mana Orhun ya beserta beserta orang-orang yang sedang menjalankan misi ya, sedang menjalankan training itu banyak anak-anak juga itu di lantai 50. So, ini dia episode 7. Diawali dari sorak-sorai orang-orang yang berhasil diselamatkan oleh Orhun ketika mengalahkan Black Dragon. Ya, orang-orang tersebut, para pemula, para instruktur, itu selamat dari maut berkat Orhun yang mengalahkan Black Dragon. Bayangkan, kalau tidak ada Orhun, mungkin mereka sudah menjadi mayat semua. Karena Black Dragon memang sangat kuat. Dan di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan karakter yang baru. Yang bisa disebut anomali juga ya di dunia anime ini tuh. Ya, ini dia Lea. Salah satu petualang pemula yang tergolong muda yang ternyata memiliki kekuatan yang tidak diduga-duga. Oke, kemarin juga ada viewers yang memberikan saran agar pembawaan video konten ini itu dibaca dari dialog ataupun yang ada di tulisan manganya supaya lebih terasa hidup. So, Mimin sendiri sangat tersentuh akan masukan hal tersebut. Jadi, Mimin akan mencoba nih bagaimana kalau pembahasannya itu baca ya kata-kata di dalam video ini. Mudah-mudahan pembawaan seperti itu bisa diterima dan juga bisa lebih menarik. Oke, ini dia si Lea, yang mana Lea ini adalah seorang party pemula yang menyembunyikan kekuatannya. Ya, dia juga memikirkan tentang party. Jadi dia pengen bentuk party gitu. Guild petualang di kota pedagang Palewat adalah tempat untuk membentuk party. Namun
Petualang baru yang tidak memiliki pengalaman, pertama-tama mereka harus menjual sesuatu untuk mencapai prestasi. Ya, tapi bagiku yang berpikiran sempit itu adalah rintangan, ucap Lea sambil menengok kanan kiri di sekitarnya. Namaku Lev. Maukah kau membentuk party denganku? Meskipun aku masih pemula, aku yakin aku dapat membantumu. Hah? Petualang Silverring Albert itu langsung menghelak dan juga tidak mau mendengarkan ucapan dari si Liv. Baiklah Liv, mari kita berbicara di sana. Dia dibawa oleh si Albert ke belakang. Lalu Albert ini langsung menjodorkan kepalanya si Liv ini. Maaf ya, aku tidak bisa merekrut orang sepertimu. Ya, perlu diketahui si Albert ini songongnya minta ampun, sombong banget gitu. Mumpung mereka sedang bersemangat, kau sebaiknya tidak mengganggu, ucap Albert. Mana ada yang ingin membentuk party dengan orang lemah sepertimu. Ya, di sini Liv sungguh ya dipandang remeh. Kau yang mengajakku berbicara benar-benar sangat menggangguku. Apa kau tidak menyadarinya? Liv tertegun. Mengganggu? Hati Liv itu sangat kacau dan juga terbebani. Dia sudah tidak dapat party dan murung putus asa. Aku ingin berskill komunikasi atau kemampuan berbicara. Apakah aku seorang yang menjengkelkan dia sampai mikir gitu. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Bisa minta waktumu sebentar? Nah, seorang ini adalah perempuan yang tiba-tiba datang kepada si Liv ini. Ya, ketika Liv menoleh ke belakang, wah, dia terkejut. Ternyata, ya, dia adalah Nadia, kakak resepsionis. Nadia, Liv Kun, maaf membuatmu terkejut. Ya, benar. Jadi si Nadia ini adalah orang yang berpengaruh di guild, di bagian resepsionis, yang biasanya suka ngasih misi ataupun registrasi. Maaf tiba-tiba mengajakmu berbicara. Liv juga minta maaf karena terkejut gitu, kaget. Ya, apakah kamu tidak ingin mengetahui status dan kemampuanmu sendiri? Nah, jadi intinya si Nadia ini menawarkan untuk Liv ini dilihat skillnya. Itulah sebabnya semua pemula sangat menekankan keterampilan komunikasi mereka. Lalu ada item langka yang dapat mengukur kemampuan sejati seorang petualang dan sekarang aku menemukan orang yang tepat untuk menggunakannya. Bisakah kamu mengulurkan tangan? Ya, nih silahkan. Terimalah Persil Prize. Ya. Disingkat Parsifal. Cincin ini jika digunakan bisa melihat status. Meskipun masih uji coba, tapi itu sudah digunakan oleh beberapa petualang. Ini adalah hadiah dari guild untukmu. Terima kasih. Ya. Aku selalu melihatmu sedang kebingungan. Itulah sebabnya aku ingin mendukungmu. Wah, ini sungguh-sungguh baik Kak Nadia ini. Berjuanglah. Mantap. Dapat dukungan dari seorang yang cantik, perempuan, bagian resepsionis. BTW ini Nadia bakalan jadi orang penting itu di dalam alur ceritanya si Liv ini. Menjadi party petualang yang mungkin akan terkenal. Penasaran juga sih apakah nanti dia akan ketemu Orhun di cerita utama. Baiklah, aku harus bersemangat. Kalau begitu, pertama-tama dia mencoba menggunakan cincin tersebut. Bentuk gambaran untuk muncul. Aktifkan. Bagus, berhasil. Sisanya aku hanya perlu menekan huruf yang ada di tampilan. Nama lain untuk item ini adalah Adventure Matching Ups Wish. Jadi kayak ketika diaktifkan muncul menu gitu ya. Mantap juga ini. Jika sekarang Anda mendaftarkan informasi Anda, maka
Informasi tersebut juga akan dibagikan kepada petualang yang terdaftar di seluruh dunia untuk menciptakan kombinasi pencocokan yang baik. Apakah Anda mendaftar? Ya, karena hanya ini yang bisa kuandalkan. Langsung daftar. Selanjutnya informasi dasar ini sudah cukup. Ability aku tidak punya sesuatu semacam ini. Bahkan jika itu harus diisi, untuk saat ini aku tidak bisa ngasal. Kalau begitu, aku akan memulai memindai data kemampuan fisik Anda. Mohon ditunggu sebentar. Baik. Wah, jadi langsung dilihat skillnya tuh. Apakah dia bisa mengetahui nilai statusku? Lumayan menarik untuk cincinnya ini. Pemindaian status selesai. Syukurlah. Pendaftaran sedang diproses. Silakan cetak terlebih dahulu. Mohon ditunggu sementara proses transfer data. Selamat. Wah, ternyata melelahkan juga untuk ya. Jadi ini cincin ini bisa memindai data seseorang, juga mendaftarkannya jadi lebih simple lah ya. Aku harus bisa berkomunikasi, karena jika bukan karena komunikasi maka aku tidak akan dapat party yang bagus. Tok tok tok, tiba-tiba ada tamu yang datang. Ibuku sedang keluar rumah saat ini. Mungkin aku biarkan saja. Tok tok tok, tapi dia ngetok terus gitu. Makanya Slip ini terlalu mendadak untuk panggilan. Jadi dia keluar mencoba melihat siapa yang datang. Maaf, ibuku sedang berbelanja. Kamu Liv kan? Seorang perempuan mungil cantik itu datang ke depannya Liv. Wah, heroin lagi nih. Memang cerita-cerita isekai fantasi gini banyak sekali heroinnya gitu. Seorang gadis, bahkan dia sangat manis. Liv pun terkejut. Sebelum itu aku boleh minta air? Aku mengerti, kaget. Ada apa dengan gadis itu? Datang tiba-tiba dengan napas terengah seperti. Liv pun ke dalam mengambil air, menyuguhkan kepada gadis tersebut. Terima kasih kamu telah menyelamatkanku. Tidak masalah, ini bukan waktunya untuk bersantai. Namaku Selena, aku pengguna pedang. Ya, jadi gadis ini adalah pengguna pedang gitu. Tiba-tiba datang, ternyata kedatangannya itu aku ingin membentuk party denganmu. Karena memang si Liv juga memang sedang mencari orang untuk buat party. Mungkin kau salah orang, apa kau yang bicarakan Liv? Aku baru saja mendaftar, itulah sebabnya kau secepat mungkin dari benua sebelah. Iya, karena keberadaanmu sangatlah langka. Tunggu. Jadi ketika Liv daftar langsung tiba-tiba ada yang datang, bahkan 2 ini. Yang membentuk party dengan dia itu adalah aku. Tiba-tiba perempuan cantik juga imut, namun yang satu ini dia bertudung menggunakan pakaian ala-ala penyihir gitu. Betul saja. Ya. Cincin itu lagi. Gadis ini juga sangat manis. Gara-gara daftar tuh lewat cincin. Akulah yang datang lebih dulu dan jangan kau memutuskan seenaknya. Ya, jadi berebutan nih. Telat memperkenalkan diri, aku adalah Sylvia, pengguna sihir. Dan aku juga gadis yang lebih pantas untuk menjadi pasangan party Liv Kun. Tidak boleh, akulah yang membentuk party dengan Liv Kun. Kamu harusnya mundur aja. Tiba-tiba Liv menjadi berebutan 2 gadis cantik yang bikin haram nih si Liv nih. Aku tidak mengerti pada apa yang terjadi, tapi situasi macam ini, tenanglah diri kalian. Tidak pilihan salah satu, itu yang benar. Membuat Liv yang kaget dan juga bingung. Sulit untuk memutuskannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, mereka berdua mengajak Liv untuk mendaftarkan diri sebagai partian. Aku tidak bisa memutuskannya. Jadi mari kita mendaftar partian 3 orang saja.
Ya, apa boleh buat selain itu, bisakah kalian sedikit menjauh? Dia yang kemarin. Kau tidak belajar sedikit pun. Albert menatap sinis kepada si Lev. Orang ini memiliki sifat yang buruk. Karena tidak ada tempat untuk orang sepertimu. Baru juga datang. Udah diketusin ya mas si Albert ini. Ya, tapi Liv yang sekarang itu berbeda. Karena dia bukan mencari party, melainkan dia ingin membuat party. Diam kau sendiri. Tidak sepatutnya kau berbicara seperti itu. Ya, tiba-tiba Liv dibela oleh kedua perempuan gadis yang ingin mendaftarkan diri sebagai partinya Liv. Ya, Albert pun terkejut. Liv ternyata baru ditinggal 1 hari udah punya harem. Apa gadis-gadis ini lakukan? Kalian cukup manis. Namaku Albert. Maukah kalian melakukan quest bersamaku? Sayang sekali, aku menolak ajakanmu. Sylvia langsung mengeluarkan sihirnya yang membuat Albert langsung lumpuh seketika. Jangan main-main nih, penyihir kelas tinggi ternyata. Apa itu? Padahal gadis itu terlihat biasa, seperti menggunakan sihir biasa. Hei kalian, tangkap mereka. Dasar kamu tidak seharusnya lengah. Wah, si Albert ini gengsinya emang gede ya. Mereka menyuruh anak buah. Albert menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Tapi mereka lupa. Pembersihan harus dilakukan sampai tuntas. Ya, ternyata si Selena ini jago banget gitu menggunakan pedangnya. Ini tipe fisik. Mustahil mengalahkan orang sebanyak itu dalam sekejap. Ya, teknik pedang itu, selain itu kehebatan sihir yang tadi, jangan-jangan kalian inilah identitas asli dari dua perempuan yang mendatangi Liv. Sylvia, salah seorang penyihir yang hebat yang muncul 100 tahun sekali, dan juga Selena adalah pemegang pedang suci kelima. Mantap ini. Ini duo ini itu sudah sangat kuat ya. Membentuk party dengan Liv adalah sebuah keajaiban. Ya, sudah jelas orang. Ternyata Liv juga bukan kaleng-kaleng. Yang menyadari Liv kuat itu adalah mereka berdua. Makanya mereka berdua langsung ngotot pengen membuat party bersama si Liv. Dan tanpa Liv sadari juga, dia juga belum sadar bahwa dirinya itu sangat overpower. Approve. Akhirnya Liv resmi membuat party dengan Selena dan juga Sylvia. Yos, kalau begitu mari kita bersulang untuk merayakan party ini. Liv Kun, mulai sekarang kamu hanya cukup memanggilku Sylvia. Baiklah, apa kalian tidak mendengar perkataanku? Aku tidak menyangka bisa membentuk party dengan orang-orang hebat seperti mereka. Meskipun ini sangat tidak terduga, aku pikir ini lebih baik. Yah, ada apa ini? Tiba-tiba ada hal buruk yang terjadi, di mana Nadia disandra oleh si Albert. Jangan bergerak dari sana jika kalian tidak ingin dia terluka. Nadia-san, sial, dia menyandranya. Apa tujuanmu? Aku hanya ingin membalas apa yang telah kau lakukan padaku. Ya, memang Albert ini batu sekali ya. Kemarilah, baiklah Liv Kun. Ya, Liv berjalan santai menghadapinya. Bagus, jangan bergerak. Baik, kata Liv. Sementara itu, sekaranglah, hei kalian, buat dia babak belur. Tiba-tiba Liv dihajar barengan dengan orang yang sangat banyak. Dia sudah berakhir. Itulah yang terjadi jika berani menentangku. Hah? Apa-apaan bocah ini? Tak sedikit pun Liv terluka. Dia selamat dari pengeroyokan orang-orang itu.
tanpa meninggalkan bekas apapun. Ada yang aneh dari si Liv ini. Apakah ini sudah cukup? Mustahil. Ya, Liv sama sekali nggak ada luka ya. Memang ability-nya itu di luar nalar, guys. Ternyata, walaupun belum diperlihatkan ya berapanya gitu. Tapi dengan dia diserang tidak terluka cukup membuktikan. Dan di sisi lain ternyata Selena telah berhasil menyelamatkan Nadia, dibawa ke belakang tanpa mereka sadari. Karena dari tadi pada asik menggebuki Liv. Tidak berguna, kata Liv. Syukurlah Albert. Apa? Ya, karena kalian ya telah berani-berani macam-macam denganku dan juga mengusik teman-temanku. Wah, benar-benar Liv seketika emosi, tidak bisa dimaafkan. Gawat, mataku kelilipan. Tak sengaja Liv pun mengedipkan mata, namun sedetik setelahnya membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Karena apa yang dilakukan Liv itu benar-benar di luar nalar. Albert pun terpental sangat jauh ya, akibat serangan Liv yang entah dari mana gitu. Hanya dengan Liv mengkedipkan mata, bayangkan Liv Kun yang tadi itu apa cina. Liv juga bingung apa yang telah terjadi. Tapi aku malah tidak sengaja berkedip. Berkedip maksudmu kemampuanmu sangat hebat. Jadi ketika berkedip itu entah aktif atau bagaimana, si Albert itu langsung terpental jauh. Wah, apakah itu benar-benar kedipan mata? Karena itu kamu tidak ingin mengganggu orang-orang di sekitarmu. Ternyata pas dilihat statusnya si Liv nih, lihat anjir. Attack SSSS Magic Speed. Ini anomali. Dia sendiri tidak melihatnya. Sumpah ini mah anjir lah. Livku naik cepat. Sumpah si Liv ini anomali nih di dunia anime ini. Ini kalau dia ketemu Orun ya entah jadi apalah. Ya walaupun ini karakter baru, cukup menarik lah dari cerita ini. Maaf membuat kalian menunggu. Tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita pergi. Ya berkat cincin itu aku berhasil membentuk party. Kini kita kembali ke topik atau cerita utama dari anime ini. Ya tentang pahlawan, partai pahlawan gitu. Ya, kita keep dulu. Si Liv ini memang anomali, ini satu karakter. Tahu nih di animenya bakal seperti apa. Sementara itu partai pahlawan bergegas menuju kuil penjelajah di tengah kepanikan. Ini darurat. Kuil penjelajah segera panggil ketua guild dan wakil guild. Ada situasi yang perlu dibahas. Ya, mudah-mudahan animenya terus lanjut dan bagus. So, itu saja pembahasannya. Jangan lupa like, follow, dan juga komen. Bye-bye.